Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Dengan membaca, kita mengetahui dunia, tapi dengan menulis, kita dikenal oleh dunia. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli, atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin share kepada Anda tentang bagaimana cara menulis buku. Seperti apa dan bagaimana cara menulis buku tersebut? Yuk, mari kita simak dalam video ini. Yes, kita ketemu lagi di video ini di Haikal Rusli Official. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin share kepada Anda tentang bagaimana cara menulis buku yang praktis dan mudah ya. Sehingga kita bisa dengan sangat mudah untuk bisa menulis buku. Seperti apa dan bagaimana mekanisme menulis buku tersebut? Saya ingin share kepada Anda tentang 3 cara untuk kita bisa menulis buku dengan sangat mudah. Seperti apakah buku tersebut? Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu jenis buku yang ingin kita tulis. Jenis buku terdiri dari 2 kategori. Kategori yang pertama adalah non-fiksi yang bisa jadi ya berupa ilmu pengembangan diri, bisnis, edukasi, dan lain sebagainya. Atau kategori yang kedua adalah fiksi. Fiksi juga terdiri dari beberapa hal. Bisa novel, bisa cerpen, dan lain sebagainya. Lalu cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sudah tahu jenis bukunya apa, ya masuk dalam kategori mana, maka yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menentukan premisnya, menentukan apa yang ingin ditampilkan dalam buku tersebut. Ya, misal gambaran besarnya seperti apa gitu ya, apa yang kita janjikan ke pembacanya gitu ya, alternatif apa yang ingin kita sajikan gitu ya, mekanisme dan cara apa yang ingin kita suguhkan kepada pembaca kita. Lalu cara yang ketiga adalah memilih struktur yang tepat dalam kepenulisan sebuah buku. Struktur ini dibedakan menjadi beberapa hal. Seperti diantaranya, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mencari terlebih dahulu berupa datanya, ya berupa alasannya. Ini saya membicarakan tentang buku non-fiksi. Ya, di non-fiksi itu biasanya ya ada salah satu metode jurnalistik yang paling terkenal yaitu tentang 5W1H. Apa itu? Yes, dia ada why, what, when, who, where, dan how. Why biasanya terdiri dari alasan, data, fakta, dan statistika terkait tentang tema atau judul yang ingin kita tulis, ya atau segmen pasar yang ingin kita tuju di sana. Apa alasannya? Bagaimana datanya? Seperti apa statistikanya? Ya, bagaimana fluktuasinya? Itu bagaimana flow-nya? Ya, di situ juga harus kita jelaskan faktor why-nya. Lalu yang kedua ada what. What ini biasanya diartikan sebagai definisi, makna, arti, ya, pengertian dan lain sebagainya. Sehingga dia menjelaskan apa fungsi dari tema atau topik yang ingin kita tulis. Kemudian when, ya kapan. Di situ menunjukkan sebuah waktu tertentu yang ingin kita suguhkan kepada para pembacanya. Misal, kapan waktu yang tepat untuk mau melakukan sesuatu terhadap tema atau judul yang kita tulis. Di situ menunjukkan sebuah when, ya, menunjukkan sebuah kapan. Kemudian where,
kalau ada lokasinya, di manakah lokasi tersebut ingin kita tampilkan, ya. Menyebut perubahan di lokasi mana terhadap tema atau topik yang Anda tulis. Kemudian siapa? Siapa orang-orang yang sekiranya bisa membantu Anda ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam sebuah topik atau tema yang ingin Anda tulis. Siapa orang-orang di dalamnya yang bisa menyuguhkan atau memberikan sebuah ilustrasi, sebuah solusi terhadap tema atau topik yang ingin Anda tulis. Lalu yang terpenting adalah how, bagaimana. Bagaimana ini bisa meliputi sebuah cara, ya, bisa meliputi sebuah mekanisme, bisa meliputi sebuah urutan-urutan tertentu sehingga ya menjadi satu kesatuan buku yang bisa memberikan arti kepada para pembaca yang kita targetkan, kepada para pembaca yang ingin memiliki buku kita, kepada para pembaca yang ingin membaca buku kita. Nah, lalu struktur untuk fiksi, ya, baik itu novel, cerpen, puisi, atau lain sebagainya, bisa kita gunakan beberapa metode. Seperti misalnya, kita gambarkan terlebih dahulu siapa karakteristik atau tokoh yang ingin ditampilkan di dalamnya. Lalu alurnya seperti apa? Ya, dan yang paling penting adalah konflik apa yang ada di dalam novel, cerpen, atau tulisan yang ingin kita tulis. Karena pada dasarnya konflik itulah yang menjadi sebuah bumbu bagi mereka yang menulis naskah fiksi. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.